Kami sungguh menantikan Engkau berbicara. Kami membutuhkan Engkau berbicara, Bapa di dalam surga. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Kami membutuhkan, kami menantikan Engkau berbicara. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, Bapa. Layakkan kami di hadirat-Mu dan khususnya pelayan-Mu untuk menyampaikan firman ini. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan mengingatkan saya, saudaraku, perumpamaan mengenai seorang raja yang mengadakan pesta. Ya. Raja yang mengadakan pesta, saudaraku. Raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anak, untuk anaknya. Matius 22. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang undangan-undangan khusus. Tetapi orang-orang yang diundang ini tidak datang dengan berbagai alasan, saudara. Lalu dia menyuruh, raja ini menyuruh siapa saja ya, untuk pergi mengundang orang-orang datang. Raja menginginkan ada orang-orang yang hadir di perjamuan anaknya. Ini sebagai satu gambaran ilustrasi bahwa Allah Bapa ingin menyediakan kemeriahan, sukacita, kebahagiaan bagi manusia. Tamu-tamu yang dianggap istimewa dan tentu ini bisa menunjuk orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Secara darah daging mereka menolak. Lalu sekarang Injil diberitakan kepada semua orang, siapa saja ya. Sehingga terbuka bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, Injil juga untuk semua umat manusia. Nah, di dalam pesta itu, saudara, hadir seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap tangis, ya, ratap dan gertak gigi. Ya, sampai kisah ini dulu saya tidak mengerti ya, mengapa sekejam itu raja ini. Pernah muncul perasaan, maksud saya pikiran, yang tentu saya rasa kejam sekali raja ini. Hanya tidak memakai pakaian pesta diperlakukan seperti ini. Tapi kalau kita melihat, saudaraku, latar belakang zaman waktu itu, orang ini datang dengan pakaian yang sembarangan dalam pesta. Ini merusak kehormatan daripada raja. Artinya dia tidak menghormati raja itu, saudaraku. Ya, tidak menghormati raja itu, saudara. Bisa dibayangkan kan kalau ada pesta di mana semua orang pakai pakaian pesta, lalu datang seorang gembel dengan pakaian yang kumal, kotor, bau mungkin juga. Ini tidak menghormati tuan rumah dan juga tentu tidak menghormati yang lain. Nah, saudaraku, waktu berdoa tadi terbayang satu bayangan, saudara. Kalau suatu hari kita menghadap Tuhan, lalu kita tidak mengenakan pakaian pesta, artinya tidak layak. Betapa itu menakutkan, saudara.
Seperti orang yang datang ke satu perjamuan tapi lupa bawa baju, jadi telanjang. Wah, itu memalukan, mengerikan. Akhirnya bukan tidak ingin, bukan tidak ingin masuk pesta perjamuan, tapi tidak bisa. Seperti khotbah saya beberapa waktu kemarin, saudara. Bukan tidak mau masuk surga, tapi gak akan bisa. Orang berdosa, orang jahat itu tidak bisa masuk dalam kekudusan Allah. Sebaliknya orang suci, ya bukan hanya tidak mau masuk neraka, tapi tidak bisa masuk neraka. Nah, ini loh yang mestinya kita benar-benar perhatikan dengan serius, dengan perasaan krisis, saudara. Dengan perasaan krisis. Kalau kita meninggal dunia hari ini, layakkah kita di hadapan Tuhan? Banyak hal yang sering kita pikirkan, mengacau, ya, mendistorsi, mendistrak pikiran kita. Tetapi kita lupa satu hal yang paling penting dalam hidup ini, layak di hadapan Allah. Jadi yuk kita merajut pakaian kesucian. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk merajut pakaian kesucian itu. Perhatikan ucapan mulut kita, itu yang pertama. Tuhan selalu ingatkan, perkataanmu. Kalau bukan mulut, gadgetmu. Ya. Jangan banyak bicara, jangan komentar-komentar, apalagi nyerang orang. Aduh, dijauhkan kita dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Bahkan kita disakiti, dilukai, dikata-katai apapun, diam. Karena kita mau merajut kesucian. Akan ada banyak kesempatan kita berbuat dosa. Tetapi makin banyak kesempatan berbuat dosa, makin terbuka luang kesempatan berbuat dosa. Kita menolak, maka kita membuat rajutan yang lebih besar, lebih banyak, saudara. Ingat, ketika saudara punya kesempatan berbuat dosa, itu kesempatan untuk menyenangkan hati Allah, yaitu kalau kita tidak melakukan dosa tersebut. Saudara dikata-katai di media sosial, saudara memiliki kesempatan untuk sangat mudah dalam hitungan detik membalas atau merespon. Saudara tidak membangun, tidak merajut kesucian. Saudara bertahan, saudara diam, menyerahkan semua pada pengadilan Tuhan. Ini membuat jiwamu teduh, belajar menguasai diri, belajar mengendalikan diri, dan kita lebih menantikan pengadilan Tuhan. Dan kalau sudah berpikir begitu, untuk hal yang lain kita juga berhati-hati, tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Lewat doa bersama seperti ini, kita diingatkan Tuhan, saudaraku, betapa dahsyat dan mengerikannya Allah itu. Jelas Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada orang yang tidak kudus yang bisa masuk rumah Bapa, masuk ke dalam hadirat Bapa. Pikirkan dan renungkan ini. Jangan sampai saudara meninggal dunia, saudara masih berkeadaan tidak layak, tidak pantas masuk ke dalam kerajaan Allah, khusus tidak layak masuk rumah Bapa dan masuk hadiratnya. Kalau kita berkata, beri aku tempat di hadiratmu Bapa, itu berarti satu komitmen, satu tekad, saudaraku. Tekad kita untuk hidup layak dan suci di hadapan Tuhan. Demikianlah pesan Tuhan untuk saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini. Dan saya umumkan hari ini saya berkhotbah. Mestinya saya di Gajah Mada, saudaraku. Tetapi rupanya tidak, ya.
Rupanya di jadwal bukan saya. Padahal saya tuh ingin khotbah di Gajah Mada. Jadi saya di khotbah di Pluit jam 09.30 GSKI Pluit. Lalu jam 11 di Arta Gading Perjamuan Kudus. Saudara siap bisa ikut, dan saudara bisa kalau di luar kota, di luar negeri, Anda bisa siapkan roti dan anggur. Jam 11 nanti kita perjamuan kudus, dan jam 5 sore ibadah raya kedua juga di Mall Arta Gading. Saudaraku, kita bersyukur kita masih mencari Tuhan, dan kita tetap mencari Tuhan sampai kita pulang ke rumah Bapa. Kita sudah melewati 5 hari doa puasa minggu ini, puji Tuhan. Pasti banyak berkat yang kita terima. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, saya khotbah di Pluit jam 09.30. 09.30. Ya, setengah 10 waktu Indonesia Barat. Ya, GSKI Pluit. Sampai jumpa. Tuhan memberkati, juga jam 11 pagi di Arta Gading dan jam 5 sore. Bless you.